Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, Surat Luqman, bagian ketiga, yang mengikuti pembagian dari kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian ketiga, dua ayat, ayat 10 dan 11, yang secara garis besar ayat-ayat ini seperti banyak ayat yang lain, yaitu menunjukkan kemahaesaan, maha tunggal, satu-satunya gitu ya, kemahaesaan Allah dan kemahakuasaannya, dengan menunjukkan ciptaan-ciptaannya. Ayat 10, kalau nggak salah baru sedikit ya, ada beberapa poin di dalamnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Nah, ada 4 poin ya di ayat ini. Baru yang pertama yaitu tentang Allah menciptakan 7 lapis langit bigoiri amadin tarawunaha, tanpa tiang ya, sebagaimana yang kalian lihat. Nah, baru poin yang ini ya, dari ayat 10 ini. Nah, kita ulas sedikit lah hanya, atau ada yang diulang sedikit tentang Allah menciptakan berlapis-lapis langit, lapisan-lapisan langit. Di ayat ini Allah menerangkannya, menunjukkannya ya, langit itu sebagai atap, sebagai bangunan, itulah atap dari bumi. Nah, di mana langit sebagai atap dari bumi itu ya, tanpa tiang ya, sebagaimana yang kalian lihat. Nah, kalau dibandingkan gitu ya dengan sebuah rumah gitulah ya, dibandingkan dengan sebuah rumah yang ada atapnya, nah, di mana kan tidak tidak bisa gitu ya, atapnya itu menjadi atap dari sebuah rumah tanpa tiang, atau kalaupun tanpa tiang ya digantung dari atas, barulah gitu ya, sebuah benda itu tidak berpijak kepada sesuatu. Nah, sementara langit itu atap dari bumi, bahkan ada 7 lapisan, itu tidak disangga gitu ya, tidak disangga dari bumi, tidak ada tiang itu yang menyangga langit dari bumi. Nah, padahal di surat apanya, yang di surat ini juga ada, di surat An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian itu 7 lapis langit yang amat sangat besar. Nah, di mana ternyata gitu ya, langit itu selain di ayat ini juga di ayat yang tadi disebutkan ibarat atap bagi bumi, ternyata langit pun adalah tempat tinggal malaikat. Padahal malaikatnya sendiri ukurannya, ada beberapa hadis lahnya diantaranya yang menunjukkan
Salah satunya hadis yang menerangkan ini, yang menerangkan ukuran dengan ukuran malaikat. Malakul maut, malaikat maut ya, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang ditugaskan oleh Allah mematikan manusia. Dalam sebuah hadis dijelaskan ketika seseorang sudah dekat, sudah hampir tiba saatnya ajalnya, waktu kematiannya, maka malaikat maut itu akan datang menghampiri untuk mencabut nyawanya. Dan orang yang akan dicabut nyawanya itu bisa melihat. Malaikat datang menghampirinya itu bisa melihat. Ini satu hal juga ya tentang hadis ini, bahwa sebelumnya malaikat itu termasuk makhluk yang Allah gaibkan bagi manusia. Ya, Rasulullah SAW juga tidak bisa melihat ya, malaikat kecuali ketika oleh Allah diperlihatkan, atau istilahnya ketika oleh Allah diizinkan, diperlihatkan oleh Allah baru bisa melihat. Nah, tapi ketika seseorang itu sudah dekat ajalnya, waktu kematiannya, dia bisa melihat malaikat yang akan mencabut nyawa itu datang menghampirinya. Nah, di dalam hadisnya diterangkan malaikat itu ukurannya sejauh mata memandang. Malaikatnya sebesar itu, kalau langit sebesar apa? Ya, di mana malaikat itu adalah penghuni langit. Jadi bisa disebut makhluk terbesar, ciptaan Allah terbesar itu adalah langit. Nah, yang tadi di surat An-Naba yang Allah gambarkan, Allah sebutkan, wa banaina fauqahum sab'an shidada, kami membangun di atasnya 7 lapis langit, yang dimaksudnya yang amat sangat besar. Tapi kan di atas itu ya, kalau langit itu kan ciptaan. Malah di sini kan jelas ayatnya, khalaqos samawati, Allah lah, dialah yang menciptakan langit. Ya, yang bagi manusia ukurannya nggak akan ada angkanya sebesar apa gitu ya. Kalau dituliskan dengan angka sekian apa namanya ya, meter persegi lah gitu ya kalau sebuah bidang. Nah, malaikatnya sebesar itu, langitnya apalagi. Nah, di atas itu ada yang akbar. Jadi atas semua makhluk itu ada yang akbar, ada yang maha besar, yaitu Allah ya. Dan besarnya Allah itu ya besar segala-galanya. Di sebuah hadis juga diterangkan ketika terjadi kiamat, bumi itu digenggam di tangan kiri, kalau salahnya langit digenggam di tangan kanan. Padahal tadi langit itu sebesar entah apalah, sebenarnya nggak ada ukurannya mungkin ya. Nah, Allah membangun 7 lapis langit itu tanpa tiang. Ya, dengan ya kita ilustrasikan lah. Jadi langit itu kalau Allah sebutkan sebagai atap dari bumi ini, atapnya tersebut seolah-olah melayang ke bawah, tidak disangga, dari atas tidak digantung. Jadi tidak menggantung ke atas, tidak disangga ke bawah. Ya, inilah kemahakuasaan Allah yang mampu membuat sebuah benda diam seperti itu, padahal ke bawah tidak disangga, juga dari atas tidak digantung. Termasuk ini juga nih, kemarin sudah di surat Al-Mulk, ayat 19. Awalam yarau ila toiri fauqahum, tidakkah mereka melihat burung yang terbang di atas mereka? Ya, awalam yarau ila toiri fauqahum, tidakkah mereka melihat burung yang terbang, sofatin,
Nah ini kalimatnya ini mayak biduhunna illa rahman. Ini kalau terjemah harfiahnya kan tidak ada yang memegangnya, burung yang terbang itu tidak ada yang memegangnya ya, sehingga melayang ke bawah tidak jatuh padahal tidak disangga, kemudian dari atas juga tidak digantung. Mayak biduhunna illa rahman. Nah kalau terjemahnya kan tidak ada yang memegang burung itu hingga bisa melayang kecuali ar-Rahman, kecuali Allah. Semua katakanlahnya semua benda yang ya kalau tidak ada penyangganya dari bawah ya pasti jatuh. Nah langit ini yang ukurannya sedemikian besarnya itu tidak tidak jatuh, tidak runtuh, tidak ambruk gitu ya. Jadi langit itu kita ilustrasikan sebagai benda. Langit itu benda seperti bumi benda, kan diciptakan Allah benda pasti. Langit itu benda, bumi itu benda. Langit itu benda terbesar ciptaan Allah yang Allah kondisikan melayang. Padahal ya melayang ya, padahal ke bawah tidak disangga, dari atas juga tidak digantung. Nah ininya salah satunya sesuai tadinya ini bagian ketiga ayat 10 dan ayat 11, di mana ayat ini ya isinya menunjukkan kemahaesaan, kemahakuasaan Allah. Pokok alah pokok masih ayat 10 ya. Masih ayat 10 nih, ada 4 poin. Yang baru pertama yaitu tentang penciptaan langit. Yang kedua, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah lah yang meletakkan, Allah lah yang meletakkan gunung di bumi ini, tiang-tiang pancang atau pasak bumi lah, tepatnya pasak bumi sih ya. Allah yang meletakkan di bumi ini ya pasak-pasak bumi, yaitu gunung. Jadi letak gunung yang ada di seluruh dunia dengan ketinggiannya masing-masing, dengan dengan beragam, segalanya beragam, baik ukurannya, ketinggiannya, teksturnya, warnanya. Nah, letak gunung yang ada di seluruh dunia ini itu oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa. Hingga ada yang kecil saja yang kita menyebutnya, bahasa kitanya itu bukan gunung tapi bukit. Ada yang gunung tertinggi di dunia lah seperti Mount Everest ya, kemudian ya banyak lahnya gunung-gunung yang tinggi di dunia. Ada juga yang kita menyebutnya mungkin komplek lah, komplek pegunungan, komplek gunung-gunung banyak. Jadi kita menyebutnya pegunungan. Nah, itu letak gunung-gunung yang ada di seluruh dunia itu oleh Allah sudah diatur, ditata sedemikian rupa, yang diantara mungkin ini fungsi utama gitu ya. Fungsi utama dari gunung itu adalah sebagai penyeimbang sehingga bumi ini diam. Itu diantara fungsi utama gitunya gunung yang ada di seluruh dunia ini satu kesatuan berarti. Ya, semua gunung-gunung yang ada di dunia itu satu kesatuan, semuanya itu ibaratlah dalam tanda kutip bekerja sama semuanya, baik dari gunung yang terbesar, yang terkecil. Ya kenapa kalau di daerah ini gunungnya tinggi menjulang kemudian luas, di daerah tertentu gunungnya hanya kecil saja, sama sebetulnya fungsinya.
Semuanya gunung-gunung itu satu kesatuan yang Allah jadikan penyeimbang sehingga bumi ini diam. Dan manusia kan tidak merasakan bumi ini. Nah ini lanjutannya ya. Antami dabikum agar bumi itu tidak menggoncang kalian. Ya wa alqa fil ardi rawasiya antami dabikum. Dan Allah meletakkan, mengatur letak dari gunung-gunung itu tadilahnya dengan beragam. Gunung itu sangat beragam. Kandungan setiap gunung-gunung di dunia juga beragam, tidak sama. Tapi fungsi dasar gitulahnya, fungsi utama dari gunung-gunung itu ternyata itu untuk menyeimbangkan bumi sehingga bumi itu diam. Antami dabikum, bumi itu tidak menggoncang kalian. Di mana apabila terjadi peristiwa kiamat, di antara yang disebut oleh Allah itu adalah watakunul jibalukal ihnil manfus. Dan gunung itu akan dicabut lalu diterbangkan, lalu ya setelah diterbangkan kemudian turun kembali. Allah mengibaratkannya ya seperti bulu kambing misalnya ya, bulu kambing, bulu ayam yang kita ambil lalu kita tebarkan. Nah, gunung itu nanti akan menjadi seperti itu. Kemudian di ayat yang lain, gunung itu betul-betul semuanya akan dicabut oleh Allah hingga setelah dicabut hancur, kemudian bumi ini menjadi rata. Ya, bumi itu menjadi rata karena gunungnya sudah dicabut oleh Allah. Dan yang dicabut semuanya, bukan, jangankan semuanya, andai ya, kalau gunung itu apa namanya dihilangkan, mungkin kita bisa menyebut mungkin 10%-nya dari seluruh gunung yang ada di dunia ya. 10%-nya kah atau 25%-nya kah, udah bumi hilang keseimbangan berarti. Ya, bumi akan hilang keseimbangan, bumi akan goyang gitu, seperti seseorang yang sedang apa namanya naik kapal laut gitu ya, tidak diam. Ya, sementara dari dulu kan sampai hari ini bumi diam. Kita meletakkan air di atas gelas itu kan nampak airnya diam karena memang buminya diam. Karena buminya dalam keadaan seimbang. Dan penyeimbangnya itu adalah seluruh gunung-gunung yang ada di dunia. Anggaplah mereka di gunung-gunung ini semuanya bekerja sama untuk menyeimbangkan bumi agar bumi ini diam. Ini nih ya, itu juga kan diantaranya yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Ya, termasuk fungsi dari gunung-gunung yang paling mendasar tadi adalah untuk menyeimbangkan bumi untuk manusia, karena manusia tinggal di bumi. Nah, selain itu kan di dalam gunung-gunung itu juga terkandung banyak hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dialah yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia. Ya, wallazi ja'ala lakumul wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semuanya yang ada yang Allah ciptakan ini untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Dua ya poinnya ya, yaitu tentang Allah meletakkan, mengatur ya, betul-betul itu sudah apa namanya tata letak dari semua gunung-gunung yang ada di bumi itu sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga hasilnya bumi itu diam. Jadi kan kita bagaimana berguncangnya bumi ketika semua yaitu pada peristiwa kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya,
Bagaimana caranya Allah mengguncangkan bumi ini? Dia dicabut berarti. Itu tadi watakunul jibalu kalihnil manfus, buminya gunungnya dicabut lalu dihamburkan, otomatis bumi pasti berguncang. Jangankan seluruhnya. Saya kira ini menurut pikiran saya saja nih ya. Kalau 10% saja atau 25% gunungnya dicabut, dihilangkan, bumi pasti guncang. Keseimbangannya hilang. Ya keseimbangannya hilang lah. Andai misalnya 20%, 20% itu kan seperempat, berarti seperempat dari semua gunung yang ada di dunianya dicabut, dihilangkan. Oh ya, gayo atau dan dia oh ya, emang enak manusia tinggal di bumi kalau buminya tidak diam. Ya bayangkanlah misalnya seseorang ketika sedang naik kapal laut, gitu, kapal laut ada ombak kan, kapal lautnya itu terus tidak diam, ini mana enak. Terus mau disebut itu oyak-oyakan. Terus oyak-oyakan. Coba orang yang naik kapal laut gitu kan. Karena kapal lautnya itu terkena ombak, tidak diam, banyak kan yang mabuk laut. Ya emang oyak-oyakan kan? Emang kenal oyak-oyakan teh. Banyak yang naik kapal laut itu kan mabuk karena kapal lautnya itu tidak diam. Nah sementara ini tentu kan untuk menunjukkan kemahakuasaan bahwa juga tadinya Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Ini pun pantasnya kalau Allah menyebut jika kalian in ta'udu nikmatallahi ta'ala tuhsuha, jika kalian mau menghitung kenikmatan dari Allah nggak akan bisa menghitungnya. Termasuk ini bumi diam, nikmat nggak? Ya bumi ini diam itu salah satu, berarti itu kenikmatan dari Allah. Bagaimana cara Allah membuat itu bumi itu menjadi diam seperti ininya? Allah mengadakan gunung dengan berbagai macam ukuran. Kan yang di daerah mana gunungnya tinggi menjulang, kemudian di daerah yang lain gunungnya itu sudah ada aturan, diatur oleh Allah sedemikian rupa. Jadi seimbang. Coba kalau semua gunung ketinggiannya sama, semua gunung ketinggiannya sama, teramai atau dunia temurenan. Bahkan ada sebutan gunung tertinggi. Manusia mendaki gunung tertinggi, gunung di mana wae sarua, ukurannya sama, ketinggiannya sama, teramai wan dunia temun gitu. Ya artinya Allah mengatur itu betul-betul sempurna itu dengan tata letaknya, ukurannya, teksturnya, warnanya, dan segalanya. Dan itulah yang menyebabkan dunia ini diam. Dunia ini menjadi tempat yang bisa, artinya yang nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Dan itu adalah satu kenikmatan. Ya bayangkan kalau bumi ini terus berguncang, atuh ini kopi mau kainum kakara beres bahe deui. Kakara beres bahe deui. Ngal kopi bahe wae. Ya sehingga bumi ini ada di ayat apalah yang menyebutkan demikian lah gitunya. Bumi ini diam sehingga manusia itu nyaman tinggal di bumi. Dan tadinya semua yang ada di bumi, keperluan manusia diadakan oleh Allah semuanya. Ya baik yang terasa langsung lah seperti misalnya binatang yang dimakan oleh manusia, tumbuhan yang dimakan manusia. Nah ini ternyata gunung juga Allah ciptakan untuk manusia, yaitu untuk kenyamanan manusia tinggal di bumi. Allah jadikan buminya diam. Inilah yang menyeimbangkan bumi, yaitu seluruhnya gunung-gunung yang ada di dunia. Kemudian poin ketiga, wabatsa fiha min kulli dabah. Allah lah yang menetapkan juga tentunya ya. Allah lah yang mengembangbiakan. Allah lah yang mengembangbiakan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.
Dan sebagaimana kita tahu ya, bagaimana masing-masing makhluk hidup berkembang biak juga beragam, bervariasi ya. Bagaimana cara makhluk-makhluk hidup berkembang biak? Kalau binatang kan ada yang membelah diri, ada yang hemaprodit, ACDC lah pokoknya teman. Hemaprodit, ACDC sih gak keong. Seperti kayaknya keong itu dia dia apa sebut teh menghamili lawannya, dia juga hamil. Jadi kalau keong itu dia sendiri jantan, dia sendiri betina. Dia sendiri menghamili yang lain, dia juga hamil oleh yang lain. Hemaprodit. Ada yang membelah diri dan sebagainya lah gitunya. Bagaimana Allah menetapkan perkembangbiakan nyawa basafiha mingkul lidabah, dan Allah mengembangbiakan di sana di bumi mingkuli seluruhnya, mingkuli seluruh makhluk hidup. Itulah seluruh makhluk hidup ya, dengan beragam juga darinya. Kemudian pohon juga. Bagaimana cara pohon berkembang biak juga berbeda-beda. Ada yang beranak seperti pohon pisang. Ya pohon pisang empat anakan. Berting no mana jalurna ting no mana bikangna. Kan kalau pohon pisang itu beranak, kalau kita menanam pohon pisang itu satu saja, nah nanti akan muncul di pinggirnya beberapa anak-anaknya. Seperti itulah cara berkembang biaknya. Kemudian kalau pohon singkong, batangnya kan, dari batangnya ini kalau tidak ditanam oleh manusia nih, ya ada singkong itu kemudian sudah tua lalu tumbang, maka nanti akan dari batangnya itu yang akan keluar akar, kemudian akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Ada juga pohon-pohon yang ada pohon betinanya, ada pohon jantannya. Kalau pohon jantannya nggak akan berbuah karena memang dia jantan. Ya pohon kurma, pepaya juga ternyata sama. Pepaya juga ada pohon pepaya jantan, nggak akan berbuah. Dia ini hanya mengeluarkan bahan untuk membuahi pohon betina. Nanti pohon betina yang hamil. Pohon betina nanti yang hamil. Dan caranya pun ada yang dengan serangga, ada yang proses pembuahan pohon-pohon itu ada yang dengan serangga, ada yang dengan angin, ada yang harus oleh manusia seperti pohon kurma. Itu kan di dalam hadisnya yang menerangkan tentang keduniaan sebetulnya ya. Di antaranya hadis itu maknanya ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Madinah itu, karena di Madinah itu daerah pertanian, mereka mengawin-ngawinkan pohon kurma. Sekarang tayangannya sudah banyak yang seperti ini nih ya. Ternyata pohon kurma jantan itu akan mengeluarkan serbuk sarinya, hanya satu saja batangnya serbuk sari. Nanti oleh manusia si serbuk sarinya ini akan dari batangnya itu akan dipotong, nanti dipukul-pukulkan ke putik pohon betinanya. Nah ini tidak bisa diprosesnya oleh angin, oleh serangga atau apalah, ini harus oleh manusia. Nah maka Rasulullah SAW ketika melihat petani kurma sedang melakukan demikian, itu disebutnya mengawin-ngawinkan kurma. Dipukul-pukulkan gitu ya, ini si apa namanya bagian yang mengandung serbuk sarinya itu dipukul-pukulkan ke bunga, ke pamannya, ke kepala putik disebutnya ya, pohon betina. Nah Rasulullah melihat demikian. Nah Rasulullah kan orang Mekah, di Mekah nggak ada pohon, jangankan pohon kurma. Rumput sekecil apapun di kota Mekah itu nggak ada, karena Mekah itu semuanya batu, tidak ada tanaman apa-apa. Jadi Rasulullah tidak tahu soal bagaimana menanam, bertani, itulahnya menanam, bertani kurma. Melihat seperti itu Rasulullah kan menurut pikirannya, kenapa harus dilakukan demikian? Sudah saja biarkan nanti juga berbuah sendiri.
Ternyata karena ini yang menyampaikannya Rasulullah, si petani itu lalu membiarkan. Nah, ternyata pohonnya itu malah apa namanya, pohonnya itu kalau di kita ini malah malah busuk gitu pohonnya. Nah, seperti itulah caranya, itunya bagaimana Allah mengembangbiakan, ya, mengembangbiakan minkul lidabah. Kalau di sini minkul lidabah, seluruh makhluk hidup. Ada yang bertelur, ada yang beranak. Eta buaya ngenogan teu pantes. Buaya binatang buas tapi gitu berketurunannya itu dengan cara bertelur. Untung itu, untung masih karena untung lah bagi buaya gitulahnya. Untung ya berketurunannya itu bertelur, untung tidak mengeram seperti ayam. Kalau ayam burung kan bertelur kemudian dirami telurnya. Nah kalau buaya mengeram setepantes ningali buaya ngadaplok kebenarannya nangkuban. Ngadaplok nangkuban mengerami telur. Coba lamun diheureyan ku peucang. Kalau ingat ini dulu apa namanya di buku pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa dulu SD yang apa namanya kesannya si kancil itu binatang yang pintar. Ketika dia mau menyeberang, sudah dikerumuni oleh menyeberang sebuah sungai, dikerumuni oleh buaya yang mau memakannya. Nah, kemudian kancil kan, saya kan badannya kecil. Kalau dibagi-bagi, kalian nggak akan puas. Mending undian untuk satu buaya saja. Saya hitung dulu buayanya ada berapa. Coba berjejer. Kemudian si kancil itu lompat-lompat sampai ke seberang. Akhirnya dasar kancil. Coba depan diheureyan tah sama kancil sama pecang. Si buaya itu lagi mengeram, kancil teh bolak-balik ke hareupeunana. Bari dikongkorongkeun eta teh tina triplek tulisan wani udag. Buaya mau bisa ke mana sih eta ka aing tinggalikeun geus megar masih. Unggal kaliwat kadinya nemongkeun tulisan eta wani udag tulisan teh. Sakapeung ngalewe ya kenon euy. Kenon ya. Kerja leuleum ditinggalkeun moal megar karunya. Dan ini juga ternyata nih ya, telur buaya itu tergantung suhu. Tergantung suhu. Jadi suhunya itu bermacam-macamnya yang didapat oleh masing-masing telur dengan letak telur yang berapa buah, puluhan itu di sana. Seolah-olah bertumpuk lah gitu ya. Suhu yang didapat oleh masing-masing telur itu tidak sama, dan suhu itu nanti yang akan menentukan jenis kelaminnya, apakah jadi buaya jantan atau jadi buaya betina. Nah ternyata ini ya ciptaan Allah berapa macamnya saja nih, ciptaan Allah berapa macam, nggak akan terhitung seluruhnya lah ya, itu ya seluruhnya tadi dari yang terkecil yang sampai yang terbesar. Dan semuanya benar-benar rinci itulahnya, benar-benar rinci, benar-benar detil, sehingga kalau manusia mau mempelajari satu saja ya misalnya lah tentang buaya misalnya, ya ternyata buaya juga kan bermacam-macam. Ada buaya air tawar, ada buaya air asin, ada buaya air, buaya darat, dan sebagainya lah. Ya dari sekian ragam banyak buaya itu satu saja misalnya ambil pelajari benar-benar detil rinci, ternyata banyak lahnya sampai mendalam, sampai sekarang juga belum terungkap semuanya untuk satu hal saja. Ya tentang lebah misalnya, kalau diteliti sampai hari ini masih terus saja orang banyak yang meneliti lebah. Termasuk halnya yang terkait yang disebut di ayat ini, yaitu tentang cara perkembangbiakannya.
Kalau di surat apa yang tentangnya bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak, itu bahkan dijadikan sumpah oleh Allah. Artinya ini salah satunya hal yang dijadikan sumpah oleh Allah, itu diangkat, diungkap oleh Allahnya agar manusia itu lebih lagi itunya memikirkan, menafakuri, mendalami yang muaranya adalah seperti yang disebutkan di sini. Semuanya itu menunjukkan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah. Rinci detail, nggak ada yang untuk misalnya satu apa namanya bukan satu jenis ya, satu jenis binatang saja dipelajari lama pasti ya, karena banyak halnya hingga rinci, hingga detail sekali bagaimana Allah menciptakan mereka. Dan bisa kita bayangkan kalau menurut hadis yang ini kan, bahwa Allah mempersiapkan, berarti membuat konsep, membuat catatan. Andai kalau kita gambarkan demikian ya, buat konsepnya, buat catatannya, kan masing-masing makhluk itu kan dengan ukuran, dengan warna, dengan karakter dan segalanya yang berbeda, dan semuanya serba sangat detail, sangat rinci. Allah mempersiapkan seluruh ciptaannya ini selama 50.000 tahun. Sehingga kalau di surat Ali Imran ayat berapa? 101. 102 tuh yang menggambarkan ulul albab. Ya, ulul albab itu orang yang mau yang benar-benar itunya menggunakan, menafakuri semua ayat-ayat Allah, termasuk ayat kauniyah. Mereka mengatakan ini ayatnya demikian ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit, penciptaan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam, semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, ulul albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah. Ya, qiyaman wa qu'udan, baik posisi, anggaplah baik dalam keadaan duduk, berdiri, duduk, wa ala junubihim, atau sedang berbaring. Artinya di semua kondisi, karena manusia itu hanya 3, berdiri, duduk, berbaring, berdiri, duduk, berbaring. Itulah posisi manusia. Artinya kan setiap, di semua keadaan, di semua kondisi, di setiap tempat, di setiap waktu, ulul albab itu seperti itu. Ulul albab itu tidak berhenti berpikir, tidak berhenti berpikir, tidak berhenti berzikir, tidak berhenti mengingat dan memikirkan ayat-ayat Allah. Kesimpulannya, ulul albab itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan seluruhnya itu dengan batil. Maknanya tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, gitulah ciptaan Allah itu tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang gagal. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini dengan batil. Sampai hari ini katakanlahnya, entah sejak kapan lah manusia melakukan banyak penelitian. Entah sejak kapan ya manusia banyak melakukan penelitian terhadap, kalau sekarang kan sudah sampai ke penelitiannya itu bukan hanya yang ada di bumi, bahkan galaksi, ruang angkasa pun oleh manusia itu diteliti. Sehingga menurut perkiraan manusia kan manusia sudah bisa membandingkan bahwa ada 9 planet
yang berada di dekat bumi, dari yang terkecil sampai yang dari yang lebih kecil dari bumi hingga yang lebih besar. Nah, manusia sudah bisa memperhitungkan. Kalau planet Mars itu kan lebih kecil dari bumi, ukurannya diameter dari planet Mars itu berapa. Kemudian yang terbesar itunya planet-planet yang dekat bumi ini, planet Jupiter, itu ukurannya diameternya berapa, berarti itu sekian kali lebih besar dari bumi. Bahkan manusia pun sudah bisa menyimpulkan bahwa di alam raya, di angkasa ini terdapat banyak kumpulan gugus bintang galaksi. Galaksi atau gugus bintang di mana bumi kita berada ini dinamai galaksi Bima Sakti, dan di angkasa di alam raya itu ada entah miliaran triliunan gugus bintang, bukan hanya bintangnya, gugus bintangnya. Yang di bumi saja baik apa namanya flora dan fauna lah gitunya, baik tumbuhannya, baik binatangnya, sampai hari ini yang sudah diteliti oleh manusia itu berapa banyak? Berapa banyak tumbuhan yang belum diketahui oleh manusia sampai sekarang? Berapa banyak binatang yang belum diketahui oleh manusia sampai hari ini? Apalagi yang ada di laut. Karena manusia kan punya keterbatasan kalau mau ke laut. Baru berapa persen itu ya dari semua yang ada di bumi saja. Berapa persen yang sudah diketahui oleh manusianya, baik tumbuhannya ataupun binatangnya, masih jauh lebih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Padahal bumi ini sudah hampir akhir, sudah hampir akhir manusianya. Manusianya yang meneliti pun gak keburu karena umurnya pendek. Ya, yang menelitinya yang total gitulah hidupnya itu hanya untuk meneliti satu jenis saja binatang. Ternyata gak keburu karena umurnya pendek. Ya, karena umur manusia itu pendek, umur manusia itu sangat singkat. Nah, di ayat ini Allah ungkapkanlah secara ringkas demikiannya. Poin ketiga dari ayat ke-10 ini, wa bassa fiha min kulli dabah. Allah lah yang mengembangbiakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, dengan penjelasan demikianlah barusannya, dengan apa namanya cara berkembang biaknya dan sebagainya lah yang sangat-sangat beragam, yang benar-benar menunjukkan Allah mempersiapkan semua makhluknya ini detail hingga rinci hingga akhir lah gitulahnya. Maka jadilah semua ciptaannya itu makhluk tahaza batila, semuanya itu Allah ciptakan dengan sempurna. Nah, ini kan pelajarannya tentunya ya, pelajarannya kan dari ayat-ayat seperti ini, di mana ayat ini kan ini ayatnya dalil nakli ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran ini kan menerangkan tentang ayat nakli, ayat akli atau ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah. Nah, oleh Al-Quran diarahkan itu kan bagaimana manusia tadinya menafakuri, mendalami, yang muaranya adalah mengakui, itulah muaranya itu adalah mengakui bahwa sesuai dengan judul ini nih yang dicantumkan di dalam kitab At-Tafsirul ini ya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan menjadi dalil atas kemahaesaan Allah dan kemahakuasaannya. Jadi sebetulnya tanpa ayat Al-Quran, hanya dengan mempelajari, mendalami gitunya semua ciptaan Allah, akhirnya muaranya itu akan sampai gitunya, akan muaranya yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di mana tentang hal ini sebetulnya itu bisa dicapai tadilah oleh akal manusianya melalui penelitian pendalaman makhluk-makhluknya. Sampailah
akan sampai ke muaranya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan yang kemudian Allah tegaskan. Allah tegaskan kepada seluruh manusia di semua generasi manusia melalui para utusannya, melalui para nabinya. Apa yang disampaikan oleh mereka, para nabi, para utusan kepada kaumnya masing-masing. Hal pertama yang disampaikan oleh semua nabi adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan berarti kan ditegaskan lagi, dikuatkan lagi tentang hal tersebut. Di mana hal seperti itu sebetulnya sudah bisa dicapai oleh manusia hanya dengan menafakuri, mendalami lah ayat-ayat kauniyah, akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan benar-benar Allah lah yang maha sempurna. Ya Allah lah yang maha segala-galanya. Tapi kalau hanya berdasarkan penelitian ya hanya sampai di situ, bahwa semua alam raya ini mustahil jadi, muncul atau ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang menciptakannya. Lalu siapa? Nah, itu yang akan tidak bisa dicapai oleh akal. Kalau akal hanya sampai kepada kesimpulan bahwa anggaplah Tuhan itu ada, gitulahnya. Siapa? Nah, ini yang perlu ilmu dari Allah. Jangan mencari sendiri. Kalau Tuhan itu ada berdasarkan pemikiran manusia, penelitian dan sebagainya, akan sampai kepada kesimpulan tersebut. Tuhan itu ada karena mustahil seluruh alam raya ini tidak ada penciptanya. Atau mustahil alam raya ini muncul sendiri, jadi sendiri. Pasti ada yang menciptakannya, dan penciptanya yang maha segala-galanya. Akal manusia sampai ke sana. Tapi untuk siapa itu Tuhan itu siapa? Nah, ini yang perlu ilmu dari Allah. Ini yang perlu ilmu dari Allah. Inilah yang Allah turunkan melalui para nabi ya tadi, di mana semua nabi kepada umatnya masing-masing yang pertama disampaikan itu adalah la ilaha illallah. Nah, di situ disebut namanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian satu poin lagi ya di ayat 10. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kamilah yang menurunkan hujan. Kamilah yang menurunkan dari langit itu air, gitulah, menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kamilah yang menurunkan dari langit itu hujan. Nah, kalau di surat Luqman ayat 33, ayat kedua terakhir di surat Luqman, nanti di sini nih ya, Allah sudah menyebut tentang hujan. Itu yang ini nih. Di ayat terakhir, di ayat ke-34-nya. Naon tuh mitina teh? Hari perlu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah itu hanya Allah lah yang tahu ilmu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Di ayat yang lain disebutkan bahwa hujan itu adalah rahmat. Allah mengadakan hujan itu, ini tuh salah satunya. Salah satu rahmat Allah. Nah, di surat Luqman tadinya di akhir wa yunazzilul ghaitsa, Allah lah yang menurunkan hujan. Lah di surat apa ayat mana gitunya yang Allah yang mengatur pergerakan angin, termasuk angin yang mendorong gitulahnya. Angin yang mendorong menggerakkan awan hingga awan itu berkumpul di mana, kemudian turunlah hujan di tempat tersebut.
Nah, proses sampai terjadinya hujan ini itu seluruhnya, bukan seluruhnya sihnya, angin lah yang berperan besar. Adapun bahan airnya dari mana? Itunya bahan airnya dari mana? Ini kan yang turun dari langit ini kan air. Bahan airnya dari mana? Sementara air itu hanya ada di bumi, di langit nggak ada air. Prosesnya itu ada, ya diangkatlah uap air itu oleh matahari hingga uap air itu naik kemudian sampai pada ketinggian tertentu, berkumpullah uap air itu lalu diarahkanlah oleh angin itu kemana Allah memerintahkan agar terjadi hujan. Semuanya itulah setelah uap air itu naik sampai ketinggian tertentu, maka diproseslah oleh angin sampai terjadinya hujan. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan, dan kamilah yang menurunkan dari langit air. Kamilah yang menurunkan hujan, padahal di langit tidak ada air. Memang tidak ada, karena air yang airnya hujan yang turun itu diangkat dari bumi, yaitu oleh matahari, naiklah berupa uap-uap air yang tidak kasat mata, itunya tidak nampak oleh mata. Kalau air tetes bisa kelihatan, kalau butiran uap airnya itu tidak kelihatan. Ya coba saja kita perhatikan kalau jemur pakaian, kita lihat sampai kering, emang kelihatan uap airnya enggak? Sangat kecil, berartinya butiran. Butiran itu bukan satu tetesnya, butiran-butiran air itu sangat kecil dan ringan sehingga bisa terangkat oleh panas matahari. Padahal kan di bumi ini ada gravitasi, tapi uap air malah naik. Berarti sangat ringan ya, seperti kita menyebutnya gas, itu kan gas itu sangat ringan. Apabila gas terbuka maka akan naik, bukannya turun kalau gas. Ya telah gas, ya misalnya gas melon, gas melon 3 kilo. Gas melon 3 kilo, kalau bocor gasnya kemana? Ke atas bukan ke bawah. Jadi ada benda-benda yang ringan demikian, termasuk uap air. Dia naik sampai ketinggian tertentu, berkumpul lalu diarahkanlah oleh angin sesuai yang Allah perintahkan agar terjadi hujan di mana. Termasuk yang kemarin tanggal 16-nya di Dubai. Kota metropolitan yang entah mereka membangun seperti itu karena mereka mungkin ya nggak akan terpikir banjir besar di sana nggak akan ada. Dubai itu termasuk tempat yang paling minim curah hujannya. Menurut salah yang meneliti mungkin ya, menurut yang memperhatikan meneliti kenapa di Dubai sampai terjadi banjirnya luar biasanya, saya lihat tayangannya luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Itu kalau dihitung-hitung ternyata hujannya itu 12 jam ya, tanggal 16 kemarin hujannya itu 12 jam. Hujan dengan hujan badai, hujan angin yang sangat besar lah, butiran esnya pun juga besar-besar. Yang hujan es ya. Itu kalau dihitung-hitung hujan selama 12 jam itu sama dengan curah hujan setahun di sana. Jadi hujan 1 tahun oleh Allah dirapelkeun eta. Dirapelkeun sakalikeun brak hancur Dubai. Kenapa bisa demikian? Kumaha Allah ya terserah Allah. Karena ya inilah wa anzala minas sama'i ma, kamilah yang menurunkan dari langit itu air. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim, maka dengan air yang kami turunkan itu, dengan hujan yang kami turunkan itu, kami munculkan, kami keluarkan di bumi itu min kulli zaujin karim, berbagai macam tumbuhan yang baik. Bahkan tanah kering saja nih, tanah kering. Ini di beberapa ayatnya di surat Yasin juga ada, surat Yasin, surat yang lain.
Kalau nggak salah ada yang seperti inilah kurang lebih maknanya ya. Tidakkah kalian perhatikan tanah yang kering, mati, nggak ada kehidupan apa-apa di sana. Lalu kami menurunkan di sana hujan. Maka setelah turun hujan itu muncullah berbagai macam makhluk hidup, baik pohon atau tumbuhan ataupun binatang. Nah, itu bahannya yang jadi tumbuhan, yang jadi binatang itu dari mana? Karena di situ adalah tanah apa namanya, tanah kering ya, tanah kering, tanah mati, nggak ada kehidupan apa-apa. Tapi ketika Allah menurunkan hujan di sana, kemudian muncullah berbagai macam tumbuhan dan binatang. Nah, ini yang kalau di ayat yang lain Allah menyebutkan wa khalaqa kulla wa khalaqa kulla hayyin min ma'in. Allah menciptakan semua makhluk hidup itu dari air. Ya, Allah menciptakan seluruh makhluk hidup itu dari air. Kalau makhluk hidup yang ada di bumi, ya sehingga semua makhluk hidup yang ada di bumi tidak bisa hidup tanpa air. Ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ya tidak bisa hidup tanpa air. Bahkan manusia sendiri kan, air yang ada di tubuh manusia ini kan sekian persennya tubuh manusia itu adalah air. Di semua bagiannya ada air. Di tulangnya ada air, di dagingnya ada air, dan di semuanya. Jadi sekian persen, saya lupa lagi persentasenya nih ya. Sekian persen dari tubuh manusia ini adalah air. Dan kalau manusia tanpa air nggak akan kuat lama. Ini yang karena memang asalnya air sehingga keterkaitan kepentingan keperluan terhadap airnya juga tidak bisa dilepaskan ya. Semua makhluk hidup itu wa kulla syai'in hayyin min ma'in, dan kami menciptakan semua makhluk hidup itu dari air, itu bahannya. Jadi pantas kalau bumi tanah yang kering, tidak ada kehidupan apa-apa, turun hujan di sana, kemudian muncul tumbuhan tumbuhan dan binatang. Jadi air inilah yang sebagai bahan Allah menciptakan makhluk hidup. Kalau tidak ada hujan di sana tetap kering, ya tetap saja nggak akan ada makhluk hidup di sana. Ya karena ada makhluk hidup, karena tidak ada makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa air. Nah, kami yang menurunkan hujan dari langit, fa'anbatna fiha, dan kami keluarkan dari dalam bumi itu mingkuli zaujin karim, semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan terutamanya yang nampak begitu kalau ada hujan banyak, kemudian berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Kami menumbuhkan di sana seluruh tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, baru satu ayat, berarti lahnya baru ayat 10 sampai di sana nih. Ini bagian ketiga, hanya bagian ketiga dari pembagian di dalam kitab At-Taswir ini dari surat Luqman bagian ketiga. Bagian ketiga ini terdiri dari dua ayatnya, ayat 10 dan ayat 11. Nah, yang barusannya baru sampai ayat 10 yang isinya ada beberapa poin yang semuanya menunjukkan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah. Satu, tentang bagaimana Allah membangun langit dan menjadikannya bangunan atap bagi bumi ini tanpa tiang. Yang kedua, Allah meletakkan, mengatur sedemikian rupa seluruh gunung yang ada di bumi, yang ternyata fungsinya itu untuk supaya bumi ini stabil, supaya bumi ini diam, sehingga nikmat, enak, itulah katakan ditinggali oleh manusia. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang juga mengatur lahnya seluruh makhluknya. Dalam hal ini Allah mengatur perkembangbiakan termasuk penyebarannya. Karena kan makhluk-makhluk di masing-masing daerah juga tidak sama. Sebutannya kan ada binatang khas satu daerah. Ya misalnya panda nggak akan ada
di luar Cina. Khususnya Kung Fu Panda mah di Cina. Kung Fu Panda no eta mah panda di sana. Kuda Nil Afrika. Kemudian kalau burung cendrawasih Indonesia Timur, terutama Papua gitu ya. Ya sudah dibagi lah gitunya apa namanya binatang-binatangnya dengan di penyebarannya jenisnya dibagi-bagi. Nah hingga tadi masing-masing daerah itu mempunyai binatang juga floranya ya juga tumbuhan khas daerah masing-masing itu sudah juga diatur oleh Allah sedemikian rupa dengan cara tadinya perkembangbiakannya. Dan yang ketiga adalah tentang hujan yang ternyata apabila ada hujan pasti ada makhluk hidup karena Allah menciptakan seluruh yang hidup itu dari air bahannya. Sehingga semua makhluk hidup ini tidak bisa hidup tanpa air. Secara keseluruhan, itulahnya semua yang disebut tadi ini muaranya adalah menunjukkan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Yang semua makhluknya ini diwajibkan oleh Allah untuk tunduk dan taat.